Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bas. Keriuhan keras meletus dari seluruh Darkness Square pada saat ini. Para pemimpin dari berbagai faksi di wilayah Suan Utara tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini, sementara guncangan hebat muncul di wajah mereka. Hanya dalam waktu singkat yang telah berlalu, namun kedua tetua tahap reinkarnasi telah dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Kalimat ini diulang di hati banyak orang. Banyak mata kaget melihat ke arah Lindong yang seperti dewa petir, yang sosoknya berada di tengah-tengah yang dilatar belakangi petir di langit. Siapa sebenarnya dia, dari mana dia muncul, memikirkan bagaimana caranya dia telah mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu. Berada di langit, Lindong menatap dua orang di lubang besar dengan ekspresi acuh tak acuh, saat dia berkata dengan suara lemah. Apakah aku sekarang memenuhi syarat untuk mengulangi kata-kata yang aku katakan sebelumnya, ucap Lindong. Kali ini, seluruh tempat benar-benar sunyi. Bahkan para tetua dari Dewan Tetua telah menutup mulut mereka. Selain para tetua yang paling keras menentang King Tan, mata yang lain berkedip-kedip dengan pikiran yang ketakutan. Kakak laki-laki King Tan ini, yang muncul entah dari mana, jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka menyinggung dia, kemungkinan tidak ada orang di sini yang bisa menghentikannya, ucap penonton. Berada di atas altar, kegembiraan terungkap di mata para ahli dari Darkness Judgment Hall. Kedua tetua itu adalah kartu truf Dewan Tetua, bahkan jika mereka sudah tidak berguna, kemungkinan Dewan Tetua tidak akan lagi berani bertarung melawan penguasa istana. Dua tetua di dalam lubang yang dalam meludahkan seteguk darah. Wajah tua mereka menjadi lebih pucat. Jelas bahwa mereka menderita luka yang agak serius karena serangan ganas Lindong. Kamu, kedua tetua agung mengertakkan gigi mereka, dan memandang King Tan di atas altar ketika mereka dengan tegas berkata, ini adalah urusan internal Istana Kegelapan kita. Namun, kamu melibatkan orang luar untuk tujuan kamu sendiri. Bagaimana orang bisa menerima kamu sebagai penguasa istana, teriak tetua agung pertama. King Tan tersenyum ketika dia mendengar ini dan menjawab, hei tetua agung, kata-kata ini memang dapat kamu ucapkan dengan baik. Namun, ketika kamu telah mencoba untuk menekan aku lebih awal, apakah ada di antara kamu yang mengingat status kamu, senioritasmu bahkan lebih tinggi dari tuanku? Namun, lihat saja tindakan kamu sebelumnya, itu sangat memalukan, jawab King Tan. King Tan bukan lagi gadis kecil yang dimanjakan seperti saat itu. Kata-katanya yang tajam tidak hanya menyebabkan ekspresi kedua tetua agung menjadi pucat, tetapi bahkan berbagai pemimpin yang ada di alun-alun, yang tetap di posisi netral, untuk diam-diam menganggukkan kepala mereka. Keduanya tidak tahu arti rasa malu ketika mereka memanfaatkan usia mereka untuk menggertak orang lain pada saat sebelumnya. Namun, mereka segera mengemukakan masalah ini, saat mereka menderita kerugian. Apakah mereka benar-benar berpikir, bahwa semua orang yang hadir adalah orang buta dan tuli? Aku awalnya tidak bisa diganggu dengan urusan Istana Kegelapan kamu. Namun, King Tan adalah adik perempuanku, bahkan sebelum dia menjadi penguasa istana dari Darkness Palace-mu. Karena kalian semua menggertaknya, sebagai kakak laki-lakinya, aku secara alami akan membela dia. Aku khawatir masalah pada hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, ucap Lindong. Mata Lindong tajam dan dingin ketika dia menatap kedua tetua itu. Suaranya yang datar melonjak dengan niat membunuh. Kata-kata Lindong dengan jelas menunjukkan kalau dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja hari ini. Ini membuat ekspresi dari kedua tetua itu berubah. Setelah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya, mereka sekarang tahu dengan jelas, seberapa kuat Lindong itu. Jika mereka secara langsung berbenturan dengan dia, bahkan mereka berdua yang dikombinasikan tidak akan dapat menjadi lawannya. Para tetua dari Dewan Tetua juga memiliki ekspresi pucat. Jika kedua tetua itu dapat ditangani dengan hari ini, mereka akan kehilangan pendukung terbesar mereka. Kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk menggertak Istana Kegelapan kita? Kedua tetua agung berteriak. Lindong memandang mereka berdua dengan sikap acuh tak acuh, dan berhenti berbicara. Namun, awan guntur mulai berkumpul di langit saat energi petir mengamuk dengan cepat di aglomerasi. Kamu, ucap tetua agung yang kesal, karena Lindong menjawabnya dengan tindakan. Ekspresi buas melintas di mata para tetua setelah melihat Lindong tidak tergerak. Segera setelah itu, para tetua saling berhadapan, sebelum mereka mengertakkan gigi dan berteriak.
Baiklah kalau begitu, kamu yang memintanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami berdua tidak memiliki cara untuk berurusan dengan kamu, ucap Tetua Agung. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya saat kata-kata mereka memudar. Cahaya berkumpul di telapak tangannya, dan berubah menjadi manik-manik hitam besar. Manik-manik itu ditutupi berbagai prasasti yang rumit. Kejutan melintas di mata Lindong ketika dia melihat adegan ini. Dia bisa mendeteksi riak yang sangat tidak biasa dari manik hitam tersebut. Manik-manik hitam itu perlahan-lahan bangkit dari telapak tangannya yang terbuka, saat kebiadaban di dalam mata kedua tetua menjadi semakin intens. Akhirnya mereka menggigit ujung lidah mereka. Seteguk darah esensi keluar dan mendarat ke manik hitam. Kami dengan hormat mengundang roh leluhur, teriak dua tetua agung. Keduanya berteriak serempak. Sinar cahaya hitam meledak dari manik hitam. Cahaya hitam secara bertahap berkumpul bersama, dan berubah menjadi sosok cahaya ilusi. Sosok cahaya itu tinggi, dan memiliki wajah yang mirip dengan batu giok. Namun, ada sedikit kecerdasan di mata itu. Namun, ini tidak menghentikan fluktuasi menakutkan yang berasal dari dalam tubuhnya. Riak ini adalah sesuatu yang bahkan dua tetua pada tahap reinkarnasi tidak bisa dibandingkan dengannya. Kekuatan dari figur cahaya ini telah mencapai puncak seseorang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi pertama. Ekspresi Lindong berubah sedikit suram pada saat ini, ketika tanda bahaya melintas di matanya. Istana kegelapan ini memang memiliki beberapa teknik tersembunyi. Tidak heran mereka mampu melindungi simbol leluhur kegelapan. Itu semangat leluhur. Banyak seruan meletus dari Darkness Square setelah kemunculan sosok itu. Sosok cahaya itu secara mengejutkan adalah penguasa istana pertama dari Darkness Palace. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa memanggil roh leluhur? Kedua tetua berjubah hitam berseru, saat keheranan memenuhi mata mereka. Bas-bas. Berada di atas altar, Darkness Saints Kite di tangan King Tan bergetar hebat saat sosok cahaya itu muncul, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan, bahwa Darkness Saints Kite tampaknya memiliki hubungan intim dengan sosok cahaya tersebut. Tangan kecil King Tan dengan erat meraih Darkness Saints Kite saat ekspresi di matanya berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu dan berseru. Ini adalah roh sabit Saint kegelapan, ucap King Tan. Ekspresi kedua tetua berubah setelah mendengar seruan King Tan. Oh, jadi begitu ya, tidak heran Master tidak pernah menyebutkan apapun tentang roh kegelapan Saints Kite. Ternyata seseorang diam-diam telah mencuri roh sabit ini. Betapa beraninya kamu menyembunyikan roh suci itu. Ini adalah dosa besar bagi kegelapan istanaku, begitu besar sehingga cukup untuk melucuti kalian berdua dari posisi kalian sebagai tetua agung. Wajah cantik King Tan membeku ketika dia dengan dingin berteriak. Keributan muncul di Darkness Square. Banyak eselon atas Darkness Palace mengungkapkan ekspresi terkejut. Roh sabit dari Darkness Saints Kite sebenarnya telah dicuri oleh dua tetua agung. Tidak heran mereka berani dengan percaya diri mengatakan, bahwa kegelapan Saints Kite tidak lengkap, ucap penonton. Ini bukan tempat di mana kamu bisa mengucapkan omong kosong seperti itu. Jawab tetua agung. Kilatan dingin melintas di mata kedua tetua agung, ketika mereka mengirim sebuah pemikiran. Dalam sekejap, sosok cahaya muncul di depan Lindong. Setelah itu, cahaya terang melonjak. Itu disertai oleh kekuatan yang mencengangkan saat menyapu Lindong. Sementara sosok cahaya itu menahan Lindong untuk kabur, dua tetua itu menuju King Tan dengan cara seperti hantu. Dari kelihatannya, mereka berencana untuk menangkap Yang King Tan. Pada saat itu, Lindong harus melanjutkan dengan hati-hati. Kilatan dingin melintas di mata King Tan, ketika dia melihat dua tetua menyeruak ke arahnya. Tangan kecilnya menggenggam Darkness Saints Kite dengan erat, ketika simbol kuno di alisnya menjadi semakin jelas. Setelah itu, sabit diayunkan dengan suara swoosh, dan kegelapan tampaknya menelan seluruh tempat untuk sesaat. Dentang. Salah satu tetua tiba dan Yuan Power yang kuat melonjak. Riak reinkarnasi terpancar dari telapak tangannya, saat berbenturan dengan sabit tajam. Percikan api berterbangan, dan distorsi muncul di daerah sekitarnya. Setelah itu, King Tan dan kakek tua itu dipaksa mundur selusin langkah. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan fluktuasi di tubuhnya, sosok lain menembak ke arahnya, dan tetua agung lainnya meluncurkan serangan ganas ke arahnya. Kilatan dingin berkedip di mata King Tan saat dia melihat ini, ketika dia hendak menyerang lagi, sosok putih yang cantik tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah pedang panjang sepertinya bersenandung saat didorong ke depan. Setelah itu, cahaya pedang yang tidak mencolok keluar, dan bertabrakan dengan serangan tetua itu.
Berdesir, pedang cahaya melesat, dan darah langsung berceceran. Tetua itu menjerit kesakitan, saat tubuhnya terlempar ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Darah menetes dari tangannya. Setelah itu, tatapan marahnya bergeser, dan melihat sosok cantik dalam gaun putih berdiri diam-diam di depan King Tan. Darah menetes dari pedang panjang di tangannya. Orang yang telah menyerang secara alami adalah Ling Qingzu, yang telah menyembunyikan dirinya dari awal. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini, menyebabkan banyak pasang mata yang terkejut saat melihat ke atas. Ketakjuban naik di mata mereka, ketika mereka melihat sosok cantik berbaju putih. Pada saat ini, semua ahli dari Darkness Judgment Hall akhirnya pulih. Mereka buru-buru berkerumun di sekitar King Tan untuk melindunginya. King Tan juga terkejut ketika dia melihat Ling Qingzu yang muncul di sampingnya. Sikap Ling Qingzu dan wajah yang indah di balik cadarnya, itu menyebabkan dia sedikit terpana. Selanjutnya, dia melirik Lindong di langit. Mulut kecilnya cemberut sedikit, ketika dia menatap Ling Qingzu lagi dan bertanya. "Siapa kamu?" tanya King Tan. Ling Qingzu juga sedikit terkejut. Segera setelah itu dia menjawab. "Aku adalah Ling Qingzu," jawabnya. King Tan menatapnya dan bergumam, "Kamu siapanya kakak Lindong?" Dan, ucap King Tan yang ucapannya terhenti. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Ling Qingzu secara alami mengerti apa yang dia coba tanyakan. Terlepas dari karakternya yang menyendiri, wajahnya tanpa sadar memerah sedikit saat ini. Setelah itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Beberapa keraguan tetap ada di wajah King Tan. Namun, dia tidak mendesak masalah ini. Yang dia lakukan hanyalah menatap langit dengan cara yang agak khawatir, di mana fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar. Kekuatan roh leluhur sangatlah menakutkan. Dia tidak tahu apakah Lindong bisa mengatasinya. Bang! Riak energi yang mencengangkan menyapu langit. Lindong mundur beberapa langkah. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia melirik pemandangan di bawahnya. Kedua anjing tua ini benar-benar tidak tahu malu. Memikirkan bahwa mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang King Tan, pikir Lindong. Wajah kedua tetua itu berkedut di bawah tatapan Lindong. Namun, mereka sedikit terhibur setelah melihat roh sabit. Roh sabit ini bisa dianggap sebagai penjaga istana kegelapan. Selama hal ini ada di tangan mereka, kemungkinan Lindong tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Lindong tampaknya memahami pikiran mereka, dan kilatan dingin melintas di mata hitam pekatnya. Kilatan cahaya hitam keluar dengan lambaian lengan bajunya, dan berubah menjadi sosok pedang hitam yang berdiri, lalu berjaga di samping King Tan dan Ling Qingzu. Dengan perlindungan dari Sky Devouring Corps, kedua anjing tua ini tidak akan berani meluncurkan serangan menyelinap lainnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa benda ini dapat melindungi gadis ini?" ucap tetua agung. Lindong secara perlahan mengangkat matanya, menatap roh sabit yang ada di depannya, dan tersenyum dingin. Tepat ketika dia akan beraksi, suara Yan bergema di dalam hatinya, dan itu menyebabkan dia sedikit terpana. "Hehe, karena kita berdua adalah roh objek ilahi, serahkan roh kecil ini padaku," ucap Yan. "Kamu," ucap Lindong kaget. Setelah mendengar kata-kata Yan, Lindong langsung melongo, sebelum diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Sejak terbangun, Yan ini selalu bersembunyi di dalam tubuhnya. Selain itu, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran langsung, ia jarang sekali untuk membantunya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Lindong menghadapi situasi seperti ini. "Bisakah kamu mengatasinya?" Dengan kecurigaan di dalam hatinya, Lindong langsung bertanya. Roh sabit di hadapan mereka sangat kuat, dan itu sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karena itu, bahkan Lindong sendiri akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Meskipun Yan telah pulih secara signifikan sejak kebangkitannya, penampilannya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Aku adalah bos dari objek-objek ilahi, dan aku berada di peringkat kedua dalam daftar peringkat objek dewa kuno. Selama zaman kuno, pada kondisi puncak aku, bahkan lawan yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan menimbulkan ancaman bagi aku," jawab Yan sambil tertawa. Diam-diam Lindong tersenyum. Sehubungan dengan ini, dia tidak pernah meragukan Yan. Menilai dari faktanya, bahwa ia telah menekan banyak Raja Yimo selama Perang Dunia Kuno yang besar, jelas bahwa objek ilahi kelas super yang diciptakan oleh Tuan Leluhur Simbol ini memiliki kecakapan tempur yang sangat menakjubkan. Namun demikian, ia juga mengalami kerusakan hebat saat itu, dan belum pulih total sejak saat itu. Selama Perang Dunia Besar kuno itu, kegelapan Saints Kite menderita pukulan terberat. Saat itu, Darkness Master memegangnya ketika dia berselisih dengan Kaisar Yimo.
Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang menyedihkan, dan roh sabit dari kegelapan Saint Sabit juga dibunuh oleh Kaisar Himo. Sejak saat itulah Darkness Saints kita tidak pernah sekuat seperti sebelumnya. Yan perlahan-lahan berkata. Mendengar penjelasannya, mata Lindong membeku sedikit. The Darkness Master benar-benar menakutkan, dia benar-benar berani berselisih dengan Kaisar Himo. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa menilainya, jika hanya dilihat dari penampilannya yang manis dan lembut. Sampai sekarang, roh sabit saat ini seharusnya sudah dipalsukan setelah pemilik kedua simbol leluhur kegelapan mengorbankan tubuhnya. Namun karena demikian, jika mengingat kekuatannya, jelas bahwa dia tidak cukup kuat untuk menciptakan kembali roh sabit tersebut. Karena itu, aku percaya bahwa ini hanya karena ada sisa jejak roh sabit yang asli di dalam Skite Sein kegelapan. Oleh karena itu, dia bergabung dengan mereka dan memperbaikinya, sebelum dia akhirnya dapat menciptakan roh sabit yang baru, ucap Yan. Yan jelas sangat berpengetahuan tentang situasi ini, karena ia mampu menguraikan kebenaran dengan satu pandangan dengan sekilas. Namun karena demikian, roh sabit yang kita lihat sekarang tidak memiliki banyak kecerdasan, itu sudah jelas, dia masih dalam masa pertumbuhan. Karena itu, sangat mudah bagi aku untuk menghadapinya, ucap Yan sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, Lindong menganggukkan kepalanya sedikit sebelum berkata, karena memang begitu, aku akan menyerahkannya padamu, ucap Lindong. Berdiri di atas langit, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan, wajah kedua tetua di bawah langsung berfluktuasi, ketika mereka menatap Sky Devouring Course yang berdiri di depan King Tan. Itu karena mereka dapat merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya, yang memancar keluar dari tubuh boneka itu. Dari mana tepatnya bocah itu berasal, tidak hanya dia sangat kuat, dia juga memiliki boneka yang tangguh, ucap tetua agung. Kedua tetua itu saling menatap satu sama lain, sebelum mereka berdua melihat ketidaknyamanan yang ada di mata masing-masing. Sepertinya tidak ada cara lain bagi mereka untuk menyelesaikan masalah hari ini dengan begitu mudah. Kami hanya bisa berharap, bahwa roh sabit cukup kuat untuk menghadapi Lindong itu, ucap tetua agung kedua. Mereka berdua mendesah pelan di hati mereka. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, sebelum mata mereka tiba-tiba membeku ketika mereka berseru, lihat itu, ucap tetua agung pertama. Di tempat yang mereka lihat, cahaya putih yang samar tiba-tiba meletus dari tubuh Lindong. Setelah itu, cahaya putih mengembun dan berubah menjadi sosok yang bersinar. Sosok itu memiliki kemiripan dengan roh sabit. Namun, ketika mereka menyadari bahwa itu tidak seperti Skite Spirit, tidak ada riak menakutkan yang memancar dari tubuh cahaya putih itu, mereka mulai merasa sedikit nyaman. Apakah anak nakal itu berencana mengandalkan itu untuk menghadapi roh sabit? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Kedua tetua itu mendengus dingin, sementara kilatan menghina melintas di mata mereka. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di Darkness Square, kini telah menyaksikan hal yang sama pada dua sosok yang bersinar di langit. Sementara itu, siapapun bisa tahu, bahwa roh sabit sudah menjadi kartu truf terakhir dari kedua tetua. Karena itu, jika langkah ini gagal, para tetua yang menentang King Tan semua akan mengalami kesulitan. Yan muncul dengan cepat, menatap sosok Skite Spirit yang tampak kosong, dia menggelengkan kepalanya sebelum dia menghela nafas dan berkata, aku tidak pernah membayangkan, bahwa kamu akan berakhir seperti ini. Meskipun demikian, ini masih lebih baik daripada menghilang selamanya. Dengan waktu yang cukup, kamu seharusnya dapat pulih secara total, ucap Yan. Ketika mata Skite Spirit yang kosong memandangi Yan, beberapa fluktuasi mulai bergejolak di dalam matanya yang tanpa emosi. Sepertinya ada yang salah, ucap tetua agung. Setelah melihat ini, wajah kedua tetua itu agung langsung berubah, ketika mereka dengan tergesa-gesa mengubah segel tangan mereka, dan mencoba untuk mengendalikan roh sabit. Roh Skite of the Darkness Saint bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol, ucap Yan sambil mencibir, ketika dia menatap mereka berdua dengan pandangan mengejek. Pada detik berikutnya, dia menggunakan jarinya untuk mengetuk ruang kosong, sebelum sinar putih hangat melesat maju, dan terbang tepat ke tengah dahi roh sabit. Setelah sinar cahaya putih hangat itu masuk, tubuh roh sabit tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, cahaya putih terus-menerus keluar dari tubuhnya. Saat cahaya putih mengalir, simbol hitam mulai muncul di dada roh sabit. Di bawah iluminasi cahaya putih yang hangat, garis-garis hitam bercahaya menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Segera, wajah kedua tetua menjadi berkerut keras. Itu karena simbol hitam adalah kutukan yang mereka gunakan untuk mengendalikan roh sabit tersebut. Namun, itu sebenarnya dikeluarkan dari tubuh roh sabit tepat di depan mata mereka. Bajingan, ucap tetua agung yang kesal.
Wajah mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka dengan cepat mencoba mengaktifkan kutukan tersebut. Namun, segera setelah itu, suara retak yang samar muncul sebelum simbol hitam menghilang satu demi satu. Selain itu, begitu simbol-simbol hitam itu menghilang, mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas roh sabit. Bagaimana ini mungkin? Ucap Tetua Agung. Wajah mereka langsung berubah pucat saat mereka menatap bingung pada sosok Yan. Lagi pula, mereka tidak pernah berharap bahwa Yan benar-benar dapat menghilangkan kutukan mereka dengan mudah. Selain itu, ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tingkat puncak, yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi, tidak dapat melakukannya. Yan mengganti segel tangannya, sebelum segel yang bercahaya turun ke tubuh Skite Spirit, pada detik berikutnya, cahaya terang dan gemerlap meletus dari tubuhnya, sebelum cahaya terang mulai mengembun. Akhirnya, ketika sedang ditatap oleh banyak orang, roh itu sekali lagi berubah menjadi mutiara hitam. Yan membuka telapak tangannya, sebelum mutiara hitam itu masuk. Lalu, dia melemparkannya ke arah Lindong dan berkata, "Tempatkan roh sabit kembali ke Skite Sein kegelapan." Hanya dengan melakukan itu, barulah ia bisa pulih secara bertahap, ucap Yan. Lindong menangkap mutiara hitam itu. Sementara itu, ada sedikit kejutan di matanya, itu sudah jelas, dia tidak pernah berharap kalau kutukan pada roh sabit akan dihilangkan dengan mudah oleh Yan. Tidak ada yang aneh tentang ini. Di antara objek ilahi utama, yang telah dibuat secara pribadi oleh pemilik aku adalah objek peringkat teratas. Karena itu, wajar saja kalau aku punya sarana untuk menekan mereka, ucap Yan sambil tersenyum. Meskipun dia hampir tidak menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan di masa lalu, terlepas dari itu, dia adalah item legendaris yang berada di peringkat kedua pada tingkatan objek ilahi kuno. Karena itu, hanya orang bodoh yang berani meremehkannya. Dengan senyum yang tipis, Lindong mengangguk. Segera, dia menjentikkan jarinya, sebelum mutiara hitam itu melesat ke arah King Tan. "Tangkap ini," ucap Lindong. Ketika King Tan melihat ini, cahaya hitam segera meletus dari Darkness Saint Skite di tangannya. Setelah cahaya itu menyapu, mereka menyerap mutiara hitam dan membawanya ke tubuh sabit. Pada detik berikutnya, Darkness Saint Skite mulai bersenandung dan berguncang, sebelum fluktuasi yang mengerikan meletus dari dalamnya. Kemudian, tubuh awalnya yang sudah besar, kini tumbuh sedikit lebih besar lagi. Saat dipegang oleh King Tan yang mungil, pemandangan ini tampak indah, walaupun dengan cara yang aneh. Terletak di alun-alun, para tetua dari Dewan Tetua menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Secara khusus, tubuh sesepuh pertama mulai bergetar tak terkendali, sebelum dia terhuyung dan tersandung, ketika dia mengambil 2 langkah mundur. Saat ini, keributan meletus di alun-alun. Terlebih lagi, semua orang jelas tahu adegan apa yang tersirat di hadapan mereka. Upaya Dewan Tetua untuk memaksa King Tan mundur sudah gagal total. Berada di atas altar, King Tan mengencangkan cengkeramannya di atas Darkness Saint Skite. Namun, wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia dengan lembut mengayunkan sabitnya, sebelum sinar hitam yang cemerlang keluar, dan menyebabkan tablet ancestral yang mengambang di langit perlahan-lahan menghilang. Saat tablet ancestral perlahan-lahan menghilang, efek penindasan pada simbol ancestral dalam tubuhnya mulai menghilang juga. Sekali lagi, seluruh tempat secara perlahan menjadi gelap. "Hei dua tetua, apakah kamu tahu kejahatan apa yang telah kamu berdua lakukan dengan menyembunyikan roh sabit?" ucap King Tan. Ketika mereka mendengar suara dingin King Tan, tubuh kedua tetua langsung bergetar. Saat mereka hendak berbicara, mereka melihat Lindong perlahan-lahan turun dari langit. Setelah itu, boneka mengerikan yang memegang pedang hitam panjang melayang di atas. Sementara itu, ada cahaya yang mengerikan, yang menyebabkan hati mereka bergetar di bawah tekanan pedang hitamnya. Niat membunuh yang padat menyebar dari dalam tubuh Lindong, itu sudah jelas, jika kedua tetua itu membuat langkah sekecil apapun, serangan-serangan kilat akan segera turun dari kepala atas mereka. Ekspresi kedua tetua agung berubah secara drastis ketika aroma kematian yang kaya memancar ke dalam hati mereka. Akhirnya, bayangan ketakutan melintas di mata mereka. Setelah berjuang sejenak, mereka gemetaran ketika berbicara. "Kami dua tetua memang dibutakan oleh keserakahan hari ini. Mohon ampuni kami Tuan Istana," ucap Tetua Agung. Celepuk. Setelah mereka berdua berbicara, banyak tetua dari Dewan Tetua segera berlutut sebelum mereka berteriak. "Tuan Istana, kami dipaksa oleh tetua pertama. Mohon ampuni kami Tuan Istana," ucap para tetua dari Dewan Tetua. Setelah mendengar permohonan itu, wajah tetua pertama langsung berubah pucat, sementara tubuhnya mulai bergetar terus-menerus karena deg-degan dan ketakutan.
Situasi di dalam alun-alun telah berubah begitu cepat, sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa Dewan Tetua yang sombong dan kuat akan runtuh begitu cepat? Para pemimpin berbagai faksi di wilayah Suan Utara menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat sosok yang menyenangkan di atas altar, mata mereka semua penuh dengan rasa hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, dia jelas adalah penguasa sejati Istana Darkness Palace. Tuan Istana, ada terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Jika kamu menghukum mereka semua, aku khawatir itu akan merugikan Istana Kegelapan kita. Setelah melihat adegan ini, dua tetua berjubah hitam berbicara dengan lembut. Kedua tua-tua itu jelas tahu betapa pentingnya mereka bagi Darkness Palace. Itu juga sebabnya mereka memilih untuk menyerah begitu cepat. King Tan mengangguk sedikit. Segera, dia melambaikan tangan kecilnya, sebelum puluhan jimat bercahaya hitam muncul dalam sekejap. Akhirnya mereka terbang melintasi langit, sebelum mereka muncul di depan dua tetua agung dan juga ke arah tetua dari Dewan Tetua lainnya. Sementara itu, ada cahaya hitam pekat berkilauan di permukaan jimat-jimat itu. Tetua Agung, upaya kamu untuk memaksa aku mundur adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Namun, karena kalian semua telah membuat kontribusi ke Darkness Palace aku akan mengampuni hukuman mati untuk kamu. Namun, meskipun kamu semua dibebaskan dari kematian, kamu semua tidak dapat melarikan diri dari hukuman kamu. Ini adalah Darkness Saint Talisman dari Darkness Palace kami. Jika kamu semua ingin mempertahankan hidup kamu harus menelannya. Suara dingin King Tan bergema di seluruh area. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi para tetua berubah secara drastis. Setelah semua ini, mereka semua tahu tentang jimat kegelapan Sein. Setelah mereka memakannya, hidup mereka akan sepenuhnya di bawah kendali King Tan. Selain itu, jika ada upaya untuk melawan King Tan, itu akan segera mengakibatkan kematian pada mereka. Selama kalian semua setia dan patuh kepadaku di masa depan, aku secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadap kalian. Dengan demikian, jimat kegelapan akan dianggap tidak berguna. Lagi pula, aku tidak ingin melemahkan istanaku atas kemauanku sendiri, ucap King Tan. Menyapu pandangannya ke para tetua yang ragu-ragu itu, King Tan bertanya dengan nada acuh tak acuh. Ada apa? Dari kelihatannya, sepertinya kalian ini masih mencoba untuk memberontak ya, ucap King Tan. Kami tidak berani tuan, kami tidak berani, jawab para tetua. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua itu akhirnya mengepalkan giginya dengan kejam, sebelum mereka menelan Darkness Saint Talisman di tenggorokan mereka. Bagaimanapun juga, mereka ingin hidup. Lebih jauh lagi, apa yang dikatakan King Tan tidak salah. Mereka adalah elit istana, dan selama mereka tidak merencanakan untuk melawannya di masa depan, King Tan tidak akan membahayakan mereka. Dalam hal itu, menelan jimat itu bisa berfungsi sebagai jaminan, bahwa King Tan tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka di masa depan. Ketika kedua tetua melihat adegan ini, mereka menghela napas dalam-dalam, sebelum mereka menelan jimat kegelapan Sein ke dalam tubuh mereka. Ketika King Tan melihat adegan ini, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Akhirnya dia mengarahkan pandangan dinginnya ke arah tetua pertama, yang tidak diberi Darkness Saint Talisman. Kemudian, suara dinginnya terdengar. Adapun pelaku utamanya, dia harus mati. Tetua, tangkap pria itu, ucap King Tan. Kamu, ucap tetua pertama. Wajah sesepuh pertama berubah secara drastis. Dia baru saja akan mengaum dengan marah, ketika dia melihat tatapan jahat dari banyak tetua di sekitarnya. Bahkan sebelum dia bisa melawan, mereka sudah bergerak. Yuan Power tanpa batas menyapu ke depan, dan langsung menekannya sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kirim dia ke aula pengadilan kegelapan, dan hukum dia dengan menggunakan aturan kita, ucap King Tan. Setelah kalimat ini terdengar, nuansa keputusasaan langsung menyembur ke mata sesepuh pertama. Sementara itu, tubuh beberapa sesepuh berubah kaku. Setelah memasuki Darkness Judgment Hall, bahkan kematian dianggap sebagai sebuah kemewahan. Pada saat ini, mereka mulai merayakan kenyataan, bahwa mereka telah merespons dengan cepat sebelumnya. Berada di alun-alun, keterkejutan memenuhi hati berbagai pemimpin saat mereka menyaksikan adegan di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan modus operandus dari penguasa istana yang baru. Dalam beberapa langkah, dia tidak hanya mempertahankan kekuatan istana kegelapannya, tetapi dia bahkan mengambil kendali penuh darinya. Selain itu, langkah terakhirnya sangat kejam, karena dia ingin mengintimidasi para tetua itu, dan memaksa mereka untuk bersyukur, bahwa mereka masih dapat hidup. Dengan demikian, sepertinya tidak ada yang berani melakukan pelanggaran yang sama lagi di masa depan.
Metodenya benar-benar hebat, ucap orang-orang. Berdiri di atas langit, Lindong tetap tenang dan rileks saat dia menatap bagaimana King Tan membersihkan kekacauan ini. Namun demikian, tidak sedikit pun kegembiraan hadir di matanya. Sebagai gantinya, tanpa emosi di wajahnya, dia menyimpan Sky Devouring Course sebelum dia turun di atas altar. King Tan melihat kalau Lindong datang dengan wajah tanpa emosi. Karena dia tahu temperamen Lindong sampai ke inti, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Lindong. Dengan lembut dia melambaikan tangan kecilnya, dia menuairu pergi para ahli dari Dark Judgment Hall, dan hanya menyisakan dua tetua berjubah hitam, yang kepalanya dengan lembut diturunkan. Setelah semua orang pergi, dia menundukkan kepalanya sedikit sebelum dia berjalan menuju Lindong. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya, dan dengan lembut menariknya. Namun, meskipun begitu, Lindong hanya melotot padanya, sebelum memberikan dengusan dingin. Benar-benar langkah yang baik. Dari mana kamu mempelajarinya, ucap Lindong. Dia cukup marah atas kejadian ini. Meskipun dia tahu, bahwa King Tan harus menggunakan metode seperti itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa istana dari Darkness Palace, dari sudut pandang kakak laki-laki, dia tidak suka melihat adik perempuannya yang manis, naif, dan imut ini, untuk menarik keluar dari tempat yang menakutkan seperti itu, Sekma. Itu karena kadang-kadang, ketika orang melakukan skema seperti itu setara dengan merusak tubuh mereka sendiri. Mencibirkan mulut kecilnya, King Tan memeluk Lindong, sebelum dia menyandarkan wajah kecilnya ke dadanya Lindong. Kemudian, bahunya yang kecil dan lemah mulai bergetar dengan lembut, sebelum gumaman yang dipenuhi dengan keluhan terdengar. Aku juga tidak suka memakai topeng ini. Namun, karena kamu tidak ada, jadi tidak ada yang bisa menjaga aku. Selain itu, selama aku bisa membalaskan dendam kamu, aku tidak peduli, bahkan jika aku menjadi seseorang yang tidak kamu sukai, ucap King Tan. Pada saat ini, tubuh Lindong mulai bergetar dengan lembut. Segera, dia berbalik untuk melihat gadis kecil itu dalam pelukannya, sebelum dia menghela nafas panjang. Gadis ini benar-benar memahami kerasnya kepalanya Lindong. Setelah satu kalimat itu, bagaimana mungkin Lindong akan menyalahkannya? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.